bisnis otomatisasi ini termasuk hal teknis ya. Jadi kita sudah belajar mindsetnya. Sebenarnya kalau kita sudah punya dasar atau fondasi yang kuat, bisnis apapun itu sudah enak, gampang, sudah paham istilahnya. Nah, yang saya lakukan ini karena visi saya itu financial freedom, maka saya akan menjelaskan sedikit saja tentang bisnis otomatisasi. Jadi gini, bisnis otomatisasi ini ada 3 pihak, ada 3 elemen atau ada 3 aset yang harus kita bangun. Yang pertama itu kita harus punya media. Ini penting, media dulu. Kalau memang Mas mulai dari mana? Ya mulai dari media dulu. Kita akan berbagi tentang apa di media itu. Jadilah expert di bidang yang kita tahu. Seperti Mas Ferry tentang suka dengan furniture. Kita harus expert di bidang itu. Kalau ada yang bilang media itu juga tidak hanya YouTube bisa blog kita sendiri, blog tulisan ya. Jadi kita nulisnya di blog kita, nanti pengunjungnya banyak seperti detik.com atau portal berita itu kan aset juga itu. Dia dapat bayaran dari iklan yang ada di itu. Kemudian ada supplier ya seperti kalau pengiklan itu termasuk. Kalau ingin jualan, kita sebenarnya nggak perlu buat produk lah. Kalau aku ya, bisnis otomatisasi menurut aku, kita sudah nggak perlu punya produk. Atau kita buat produk sendiri, nanti ada istilahnya buat produk sendiri itu bukan pemikiran kita, jadi orang lain yang buat seperti itu. Nah, kemudian ada 2 sistem yang bisa kita buat untuk otomatisasi, yaitu dropship. Jadi mengambil barang, kalau di marketplace itu mengambil barang dari marketplace, kemudian kita jual. Jadi intinya fokus di market. Mensumpaman agar kita ingin bisnis kita otomatisasi, tidur pun kita dapat penghasilan, fokuslah di market. Itu tois. Dan cara pembayarannya harus otomatis. Kalau kayak kita chatting, bayaran di chat, itu bukan otomatisasi. Tuh. Jadi ada software sendiri untuk bisa otomatisasi. Seperti kita kalau beli di marketplace, kan masa kita chat bayarnya ke admin kan, nggak mungkin kan. Kan harus ada sistemnya sendiri kan. Kita aja bayar otomatis, langsung kita milih sendiri kurirnya dan sebagainya. Seperti itu. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah menyimak, dan saya kira banyak sekali kekurangan karena ini baru pertama kali saya bicara seperti ini ya di forum sih dengan banyak orang. Tentunya dari segi pembicaraan atau apa banyak kekurangan. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan lagi. Ini sih. Ya. Ini kan kayak saya pengen tahu sih, maksudnya kayak Integra Group yang menghubungkan saya gitu. Itu dia sebagai customer atau sebagai super, gimana ya? Apa mungkin kan ada customer itu yang beli di produk kita. Nah ini juga yang kayak minta bantuan ke kita juga untuk menjualkan. Itu berarti supplier berarti atau gimana? Oh, jadi ada orang yang minta bantuan. Iya, dia supplier. Kalau dia yang punya produk, kita yang jualkan, ya dia supplier kita. Kenapa kok saya menekankan untuk fokus di pemasaran? Karena meskipun kita buat produk sendiri, kita itu butuh biaya. Misalnya, kita nggak mau jualan punya orang, kita buat sendiri, ya kita butuh biaya buat itu. Misal aku nggak pengen menguntungkan orang lain, pengen untung sendiri misalnya, tetap aja kita punya biaya untuk biaya produksi barang itu. Dan produksi itu biayanya jauh lebih besar daripada marketing biasanya. Tapi kalau ekspansi, misal uang saya banyak sih ya, buat pabrik ya nggak apa-apa gitu maksudnya. Tapi kalau pemula ya janganlah kalau bisa. Itu saran saya sih. Oh iya, terkadang di pemula gitu itu kan ditawarkan banyak gitu tuh iya saja gitu, tanpa melihat efeknya, atau dilihat dulu istilahnya itu dia itu sebagai benar enggak gitu. Ini sebagai jangan-jangan fiktif, jangan-jangan bagaimana menentukan barang ini itu adalah ini abal-abal atau enggak gitu. Ini ngaku supplier ternyata bukan. Oh iya. Apakah akan bisa terjadi seperti itu? Jadi gini, kalau di marketplace ya, untuk melihat itu produk supplier itu bagus atau enggak itu biasanya dilihat dari kalau marketplace
ya maksudnya dia itu inbox seperti Hmm. Instagram ini. Kalau di marketplace itu jelas sudah jadi Iya. ada tipe-tipenya dia sebagai ini. Tapi kalau mau ada yang kadang-kadang masuk ke web Iya. kita atau ke Instagram kita menawarkan, nah, itu seperti bagaimana menyikapi. Kalau saya pribadi di akun YouTube itu cara menjualkan produk itu bukan dengan cara langsung menawarkan, tapi mereview. Saya jarang beli produk ini, jarang. Tapi saya mereview produk yang saya beli. Dan saya juga menjelaskan ternyata produk ini membantu pekerjaan saya yang ini, gitu loh. Nah, jika berminat boleh langsung klik di bawah itu. Dan maksudnya gini Mas. Nah, Ini kita punya Instagram, punya media gitu. Kemudian seperti Ferry tadi kan, ada pihak ini, yang lain ini menawarkan gitu. Atau siapalah gitu kan. Info, oh iya aku jualkan produk saya. Nah, kemudian kita coba menjualkan gitu. Dengan transfer oh ini oh produk maksudnya ini. mempromosikan, Iya. bukan Nah, menjual. khawatirnya terjadi apakah itu Iya. penipuan atau apa? Nah, bagaimana menentukan gitu? Kan ini kan tidak ada medianya gitu kan, tidak ada marketplace di situ. Dia hanya So, lewat inbox bisa lewat aja. app. Itu bagaimana menentukan ini adalah supplier, ini benar-benar supplier dan ini bukan supplier. bukan bodong gitu ya, nanti Nah, itu orang khawatirnya. transfer saja nanti tanpa anu. Iya, yang pertama kalau saya pribadi ya cara mendeteksinya seperti apa, untuk mendeteksi apakah yang endorse itu benar-benar apa namanya, benar-benar fake, benar-benar real atau fake. Yang pertama saya lihat username-nya. Username itu ketika dia itu selalu diganti. Bisa dilihat kalau di handphone bisa dilihat itu. Jadi di menu apakah username-nya itu ganti-ganti. Itu. Username Instagram, kalau itu dari Instagram ya, itu apakah ganti-ganti? Kalau ganti-ganti itu perlu diwaspadai. Yang kedua, apakah di komen-komen itu ada komen negatif apa-apa gitu. Yang ketiga, kita bisa analisa misal dari Google atau apa dari pihak luar, apakah kalau saya itu punya grup khusus. Jadi yang dulu pernah ikut e-course ke saya itu saya masukkan grup. Biasanya di situ itu banyak teman-teman di grup itu tanya, ini apakah aman apa enggak? Tanya di grup biasanya. Kita cari referensi di seperti itu di grup. Jadi kalau seumpamanya ada pihak yang sudah pernah endorse dan ternyata itu real, nah biasanya itu. Jadi pendapat mereka yang sudah biasanya ngasih saling berbagi lah, ngasih pendapatnya seperti itu. Ini mungkin tambahan ya, sekedar sharing gitu. Iya. Nanti ke depan itu Penting. tidak ada sesuatu hal yang seperti itu, termasuk saya, Imam, teman-teman sudah pernah kena. Jadi kasusnya itu kita punya Facebook gitu kan. Kemudian kita butuh barang, kita cari barang A ini di grup gitu. Ternyata langsung ada inbox. Nah ini kejadian tuh biasanya memang satu, harga itu di bawah pasaran. Oh, Jadi cuma Ya. secara legalitasnya itu meyakinkan. Jadi ada kasus itu seperti itu, saya butuh mainboard ini. Oke, lihat di pasaran udah ada, di marketplace udah ada. Akhirnya kita coba ada di grup ada inbox. Nah dia biasanya inbox pribadi. Nah, kemudian dia itu biasanya mengirimkan KTP. Gitu. Kalau mau kita pas karena butuh, poin kok kebetulan murah gitu, terkadang masih kepancing. Gitu. Saya sempat kepancing hanya sekali saja. Gitu. Tapi ya, teman-teman juga, kan ada juga yang sempat. Kemudian saya cek, saya tanya, kamu kenal ke ini, Mama Ferry? Kamu kenal ke Ferry? Oh iya kenal. Saya cek, ternyata dia berteman. Nah Ferry itu adalah yang saya percaya gitu, Iya. istilahnya. Nah karena itu dia berteman, sudah ngirim alamatnya, dan ini berteman ke banyak teknisi, akhirnya oke saja tanpa tadi itu menanyakan di grup. Sebenarnya sudah ada grupnya karena sudah butuh gitu kan. Sekarang butuh cepat, oh ini ada, berteman dengan beberapa teknisi, akhirnya memastikan secara pribadi, ternyata barangnya tidak dikirim-kirim. Nah artinya apa, ini sebagai pengalaman gitu, walaupun itu sudah sebagai teman, sudah ini gitu, dia itu memang ada istilahnya yang niat nipu, sudah itu memang dia ternyata punya ilmunya juga, dia itu berteman dengan teman kita juga, teman ini juga. Jadi
seperti itu yang terjadi. Namanya kenapa kok saya tadi pertanyaan itu, kita harus sebenarnya memastikan kalau supplier kita, teman kita yang sudah biasa transaksi jelas sudah. Nah khawatir ada penyusup itu dia memang sengaja itu menggait teman-teman kita siapa saja. Nah seolah-olah dia itu real. Jadi ada yang seperti itu, sampai seperti itu. Mungkin pengalaman gitu. Jadi memang tetap walaupun itu sudah berteman banyak, jadi sih kita tetap harus meminta rekom. Jadi meminta rekom terhadap teman kita, termasuk rekeningnya. Jadi biasanya itu sudah ada list blocking rekening. Jadi blacklist dari rekening itu sudah banyak listnya sebetulnya. Itu kita perlu data seperti itu. Khawatirnya nanti kita ditawarkan, ayo ini jualkan produk saya, langsung kirim. Nah nanti nama kita nanti yang diinikan. Kita sudah menjualkan produknya dia, dikirim ternyata barangnya tidak dikirim-kirim. Yang apa yang jadi sasaran kita nanti oleh pembeli. Itu saya seperti itu yang terjadi. Ya mau nambahin ya. Kalau saya pribadi terus terang, kalau misal di Facebook itu cara saya percaya itu gimana? Yang pertama, dia sering misal jualan produk A misal, dia itu sebelumnya sudah pernah jual. Yang kedua ya termasuk profile itu lengkap. Itu kalau saya. Tanpa itu kemudian ada websitenya. Kalau misal dia jualan komputer di grup, kemudian sering muncul istilahnya, saya percaya sih. Tapi kalau namanya sudah aneh, ada alay seperti aneh, nggak bisa dibaca kadang-kadang, foto profilnya kartun apa gitu, itu biasanya saya nggak maju seperti itu. Nah, makanya lebih amannya kalau menurut saya sih dari marketplace itu. Jadi kalau pemula sangat tidak saya sarankan kalau cari supplier di Google atau di selain marketplace. Settingannya di Facebook nanti diarahkan itu lebih aman. Iya. Tetap marketplace. Dan yang jawab. Nah, itu ciri-cirinya sudah kalau mau diajak ke marketplace nggak mau, udah 1000% mengarah udah. Iya. Tanya-tanya. Mungkin ada lagi? Mungkin. Tapi memang beda di sana widina lain. Iya karena feelnya karena memang belum pernah ya. Iya sambil belajar lah, karena memperpanjang network kan. Perpanjang kuku. Iya. Wadahnya. L-nya. Iya. Ya. Apa ya terserah ya. Panjang lebar sama aja. Baik ya, kalau ini sebenarnya banyak materi. Kalau tak jelaskan semua nanti takutan. Mantap. Nanti mungkin bisa diarahkan ke kontennya. Konten. Kalau misalkan konten ini sudah ada ya. Misalkan teman kan biasa buat konten itu ya. Jadi teman-teman kan untuk Ya, kan bisa dicari di YouTube ya. Ya kontenku kau share sini lah. Nanti dikira nyari subscriber, enggak ada nyari aku. Aku pengen kalian tuh cari. Jadi kalau Mama cari itu berarti ada keinginan di hatinya gitu. Jadi aku jarang sekali nyuruh orang untuk subscribe, kecuali di YouTubeku lah ya, di videonya itu untuk mengingatkan saja. Tapi kalau dalam perkumpulan seperti istilahnya kampanye sepertinya. Orang kalau kampanye kalau pilih saya kan nggak ada bagaimana ya ngelihatnya itu loh. Iya, iya gitu. Kalau melihat konten saya, YouTube-nya sudah jelas, Ahmad Muzammil seperti itu. Kemudian ya mungkin sebenarnya banyak yang ingin saya bahas ya, seperti proses orang itu membeli itu bagaimana, awalnya itu melihat itu bagaimana. Ada 6 step sebenarnya. Kemudian tentang keuangan. Setelah kita itu bagaimana kita dengan pendapatan yang kecil itu bisa bisa istilahnya sejahtera lah ya. Tidak perlu
Kenapa orang tuh banyak yang pendapatannya besar justru tidak ada hasilnya tuh. Pengen saya bahas, tapi kayaknya apa itu waktunya ya nanti di lain hari aja. Bahas keuangan. Sebenarnya yang terpenting itu keuangan. Bahkan karyawan pun sebenarnya bisa sejahtera juga asalkan paham keuangan dan financial freedom. Finansial literasi. Iya. Iya. Karena ada di situ ada masuk instrumen investasi itu. Sharing tentang WA ini nggak apa-apa sih. Maksudnya cara kerja dan usaha WA itu seperti apa sih gitu kan? Mungkin teman-teman ada yang tertarik kan gitu. Invest bro. Oh enggak mau promosi aku. Karena saya sharing di sini. Oh iya di masjid ya. Enggak mau promosi. Hanya convert selling saja. Nanti kalau sampai nanti nyari TV nih. Jadi saya punya 2 Facebook ya, Facebook pribadi, Facebook untuk teman-teman ya sekitar ini ya. Ya isinya motivasi, tapi dari siapa gitu, motivasinya siapa. Sering sharing pengalaman pribadi itu aja. Kalau yang sing bisnis itu kadang hard selling itu aku. Setelah kasih edukasi, postingan kedua hard selling. Enak guys. Yang penting punya sosial media. Kalau isi friend-nya itu masih 2000, mending jangan promosi. Kenapa? Karena gini, saya bangun Facebook itu sing bisnis ya. Itu sampai 1000 dulu. Yang selanjutnya itu saya sharing. Biarkan mereka datang sendiri. Buktinya kan banyak kan yang datang. Makanya kita harus yang katanya Mas Hasan jadi pemimpin. Pebisnis itu pemimpin. Kalau kita jadi pemimpin, kita nggak dipercaya. Kita masuk golongan yang ayo. Iya. Padahal Honda lah di situ. Paling tak memimpin laki-laki. Iya. Udah lah, kita harus setidaknya kalau mamanya YouTube, kita kan pemimpin di YouTube kita kan. Kalau kita buat grup seperti channel Telegram apa, kan saya sharing-sharing terus ya. Nah, setidaknya saya pemimpin dari grup-grup itu. Kalau di bahasa anunya tribes, kepala suku. Kita harus jadi kepala sukunya. Kalau di Islam itu harus ada nabinya. Gitu. Yang sampai tim marketingnya yang memimpin. Iya. Atas bisnisnya yang memimpin. Beda aja, bukan pemimpin akhirnya. Pengikut juga. Pengikut. Istilahnya kalau kan tim sukses mau tahu gitu. Enggak tahu. Bukan masalah. Maksudnya marketing. Itu kan ada yang namanya testimoni. Mohon Mbak Aban ngucap saya hebat, orang nggak percaya. Tapi kalau orang lain saya ngomong, iya. Jadi seperti pertanyaan ya tadi itu produk atau pasar. Nah, dalam pemasaran kita itu tidak boleh overclaim, under value, under deliver. Kalau bisa dibalik, kita promosinya itu biasa-biasa saja, tapi setelah orang beli produk kita, barangnya luar biasa. Itu orang nggak bisa lari nanti itu. Daripada kita promosi gembor, manfaatnya ini, ternyata setelah pakai produknya, wah hancur itu kepercayaan. Berat itu. Bagaimana membangun trust? Ada materinya. Tim masih bukan apa? Enggak.
Mungkin dijelaskan secara santai aja ya. Portofolio. Hmm? Portofolio. Membangun trust. Salah. Oke, saya tutup aja ya. Nanti bisa diskusi secara offline aja. Oke, terima kasih sudah menyimak, sudah ikut ya, sudah datang atau sudah hadir ya di sini. Dan seperti biasa, saya minta maaf jika ada kesalahan ucap atau kesalahan penyampaian yang mana itu sebenarnya dilakukan secara tidak sengaja, dan apa yang saya sharingkan itu berdasarkan pengalaman pribadi. Karena berdasarkan pengalaman mungkin secara pemahaman, secara pengalaman itu berbeda dari yang lain ya. Jadi karena ini sharing, jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan ya.